Jumpa lagi di Ibadah Anak GKJW Wiyung dengan saya, Kak Yekti. Saya Kak Siska. Saya Kak Adi. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua sehat ya? Pasti dong Kak. Kak Yekti, gimana kalau kita menyapa adik-adik yang ada di rumah dengan menyanyi lagu Hello Hello? Kak Yekti tahu nggak lagunya? Nggak tahu Kak. Gimana lagunya? Kita belajar dulu ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Begini lagunya. Hello, hello, annyeonghaseyo, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, annyeonghaseyo, mosi, mosi, apa kabar? Hello, annyeong, mosi, apa kabar? Hello, annyeong, mosi, apa kabar? Nah, gampang kan lagunya, Kak? Kok tadi ada monyong-monyongnya, Kak? Bukan monyong, itu tadi annyeong. Oh. Itu bahasa Korea. Oh, bahasa Korea. Nih, Terus? ya. Tadi ada mosi-mosi itu, sebentar. Kalau tidak salah itu bahasa Jepang ya? 100 buat Kak Yekti. Wah, yuk kita bernyanyi lagu itu tadi sekali lagi dengan diiringi musik. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Hello, hello, annyeonghaseyo, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, annyeonghaseyo, mosi, mosi, apa kabar? Hello, annyeong, mosi, apa kabar? Hello, annyeong, mosi, apa kabar? Kita nyanyikan sekali lagi ya. Oke, Kak. Hello, hello, annyeonghaseyo, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, annyeonghaseyo, mosi, mosi, apa kabar? Hello, annyeong, mosi, apa kabar? Hello, annyeong, mosi, apa kabar? Silakan duduk kembali adik-adik. Mengawali ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan yang sudah boleh kami terima. Terima kasih untuk makanan dan minuman yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk keluarga yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh layak menghadap ke tahta-Mu yang kudus. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah, pimpin dan sertailah kami, agar ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang rajin baca Alkitab? Kalau rajin baca Alkitab, kakak mau tanya. Adik-adik tahu tidak apa saja mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayo, sebutkan apa saja? Apa? Benar. Kak Yekti mau bantu jawab dah. Apa, Kak? Saya, Apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, 100 buat Kak Yekti. Terus apalagi adik-adik? Ada yang bisa bantu Kak Siska menjawabnya? Iya
Iya bener, orang buta disembuhkan, roh jahat diusir, dan masih banyak lagi. Wah, kuasa Tuhan Yesus sungguh ajaib ya Kak. Iya pastinya dong Kak, Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Gimana kalau kita sekarang bernyanyi lagu Air Menjadi Anggur? Kak Yeti bisa? Bisa dong Kak. Yuk adik-adik panggil berdiri. Kita lagi Air Menjadi Anggur. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita tadi sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan dengan sukacita. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Yekti. Oke, sebelum itu kita mau menaikkan satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku bait 1 dan 2. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Sinta. Kak Sinta itu siapa Kak? Belum kenal ya? Adik-adik yang ada di rumah kelihatannya belum kenal juga Kak Yekti. Kalau gitu kita kenalan aja langsung. Oke. Kak Yekti, kita panggil Kak Sinta yuk. Oke, kita berhitung ya Kak? Ya. 1, 2, 3. Kak Sinta. Halo kakak-kakak. Halo Kak Sinta. Kak Sinta, Kak Yekti dan adik-adik yang ada di rumah belum tahu nih Kak Sinta itu siapa. Kak Sinta memperkenalkan diri dulu deh sama Kak Yekti dan adik-adik yang ada di rumah. Iya kak. Halo adik-adik. Perkenalkan, saya Kak Sinta.
Kakak berasal dari Mojowarno. Saat ini kakak melakukan pelayanan sebagai vikar di GKJW Jemaat Wiyung. Salam kenal untuk kita semua. Kalau begitu, sekarang waktunya Kak Sinta untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Kak Sinta. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Loh, Alkitabnya kok belum diambil? Ayo buruan diambil dulu, kakak tunggu. Sudah semua? Baik, sebelum kita membaca dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Kami dengan sukacita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati setiap kami Tuhan, agar kami semua anak-anak-Mu dapat siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembacaan, perenungan firman Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Filemon 1 ayat yang ke-8 sampai ke-22. Filemon 1 ayat 8 sampai yang ke-22. Sudah ketemu semuanya? Yuk kita baca sama-sama ya. Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Amin. Adik-adik dan teman-teman yang terkasih, tema renungan pada hari ini adalah Onesimus. Sekali lagi, tema renungan pada hari ini adalah Onesimus. Adik-adik yang terkasih, kakak sebelumnya mau bertanya, siapakah di antara kita semua yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada? Kakak yakin kita semua pernah berbuat kesalahan. Kalau kakak dulu ya, waktu seumuran kalian,
Kesalahan yang pernah kakak lakukan adalah tidak mengerjakan PR. Lalu apa lagi ya? Oh iya, kakak pernah berantem sama teman kakak. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat salah, lalu apa sih kira-kira yang perlu kita lakukan? Sebelum dilanjutkan, kakak mau mengajak kita semua untuk melihat cuplikan video. Disimak ya. Aduh, kalau jalan itu lihat-lihat dong. Ya kamu kalau jalan lihat-lihat. Kau sudah buat gedung ya? Iya. Tinggal satu lagi. Ini apa itu? Tinggal ini. Saya main apa? Nih? Kita mainan. Wah. Aku mau ambil mobil dulu ya. Oke. Loh, rusak. Maaf ya Seo, aku nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Ayo kita buat bareng-bareng yuk. Ayo. Hore, jadi. Dari video tadi, kira-kira yang mana yang biasanya adik-adik dan teman-teman lakukan? Apakah yang pertama atau yang kedua? Yang baik dan yang perlu dilakukan atau dicontoh yang mana ya kira-kira? Kalau kakak sih tentu yang kedua. Ada yang tahu kenapa? Video yang kedua menunjukkan tindakan yang baik. Jika melakukan kesalahan seperti yang ada dalam video, Excel tidak sengaja merusak mainan Seo, tapi dia berani mengatakan untuk meminta maaf. Begitu juga dengan Seo, dia juga mau memaafkan Excel dan malahan Seo mengajaknya untuk memperbaiki mainan yang rusak bersama-sama. Kakak senang sekali melihatnya, anak-anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik dan teman-teman, kita tadi kan sudah bersama-sama membaca Alkitab kan? Dari mana ya tadi bacaan kita? Ada yang masih ingat? Ya, bagus. Dari Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Apakah ada yang ingat tadi menceritakan tentang siapa? Ya, benar, tentang Onesimus. Ada yang tahu Onesimus itu siapa? Onesimus adalah seorang budak atau hamba. Oh iya, nama Onesimus ada artinya loh. Artinya adalah berguna. Arti nama Onesimus adalah berguna. Nah, di sini diceritakan pada saat itu Onesimus melakukan suatu kesalahan. Ia telah mencuri uang tuannya. Kemudian ia melarikan diri. Tuan Onesimus itu bernama Filemon. Teman-teman dan adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu jika seorang budak melarikan diri dan kemudian tertangkap, ia akan mendapatkan hukuman. Nah, pada saat itu Onesimus telah melakukan dua kesalahan sekaligus. Onesimus pergi dari rumah Filemon karena dia mungkin ketakutan karena dia sudah mencuri uang tuannya atau Pak Filemon. Adik-adik dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika Onesimus pergi, suatu hari ia bertemu dengan Paulus. Yang pada saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara. Loh, kok Paulus di penjara ya? Kira-kira
dia melakukan kesalahan apa sehingga dia dipenjara? Adik-adik dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus dipenjara bukan karena ia jahat, tetapi karena telah mengajarkan tentang firman Tuhan. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang tidak suka atau tidak senang terhadap Paulus. Maka dari itu, Paulus kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika mereka sudah bertemu, Onesimus juga Paulus mengatakan sesuatu hal kepada Onesimus. Dia mengatakan demikian, Onesimus, mencuri uang itu tidak baik. Kamu harus mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Filemon. Kemudian Onesimus pun menjawab, wah Pak Paulus, saya takut sekali bertemu dengan Pak Filemon. Kemudian Pak Paulus pun menjawab, Onesimus, kamu sudah berjanji telah menjadi orang baik. Maka sekarang kembalilah ke rumah Pak Filemon. Jangan takut. Berikanlah suratku ini kepada Pak Filemon. Nah, adik-adik dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari sini kita pun dapat belajar bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Dan kita diminta Tuhan pun untuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Kita adalah anak-anak Tuhan yang baik, bukan? Untuk itu, jangan takut untuk meminta maaf ya. Seperti Onesimus yang sudah berani meminta maaf dan kembali pulang ke rumah Pak Filemon. Dan Pak Filemon pun bersedia untuk memaafkan kesalahan-kesalahan Onesimus. Dari situ Onesimus pun diajak oleh Pak Filemon untuk melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima kasih Kak Sinta. Sama-sama. Wah, menarik sekali ya firman Tuhan hari ini. Kita kembali belajar dari seorang tokoh bernama siapa tadi? Ya benar, Onesimus. Adik-adik, kisah Onesimus tadi patut kita teladani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi seperti contohnya Kak Sinta sama tentang SEO dan Excel tadi, kalau ada yang melakukan kesalahan, juga harus mau meminta maaf. Dengan begitu, kalau kita mau berubah lebih baik, kita juga bisa melayani Tuhan dengan jauh lebih baik lagi. Setuju Kak Yekti. Nah adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan hari ini dengan kita bernyanyi lagu Aku Berubah. Aku pustaka
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah disiapkan persembahannya apa belum? Hebat. Mari kita kumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawa Persembahanmu bait 1 dan 2. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, jikalau tadi kami bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sinta, yang mengajarkan kami untuk bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, untuk merubah kebiasaan buruk kami menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga melalui itu semuanya, kami boleh menjadi terang dan garam bagi sesama kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami saat ini sedang mengalami masa pandemi virus corona. Begitu juga dengan kami semua yang ada di sini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus nantiasa memberkati kami semuanya, bangsa Indonesia ini, supaya kami bisa melawan virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ajar kami untuk selalu disiplin, untuk selalu menjaga kebersihan kami, sehingga kami bisa mencegah penyebaran virus corona di kehidupan kami dan di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati orang tua kami dengan berkat kesehatan, berkat pekerjaan, dan berkat-berkat-Mu yang lain ya Bapa, sehingga orang tua kami masing-masing bisa membimbing kami, menyertai kami di dalam kami menggapai cita-cita kami. Walaupun saat ini kami semuanya masih melakukan proses daring, belajar di rumah, Tuhan Yesus juga senantiasa menyertai dan memberkati kami. Sehingga apa yang sudah kami jalani di dalam kehidupan kami sebagai pelajar bisa menjadikan bekal untuk menggapai masa depan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ucapan syukur kami di dalam persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, supaya persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama bisa menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Berkati juga kami yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa mengajari kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, melanjutkan aktivitas kami yang lainnya, biarlah Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri kembali. Sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sinta, kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Ria nomor 130, Monggo Sami Nderek Gusti. Bahasa Indonesia ya. Oke. Mari kita ikut Tuhan. Mari kita ikut Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat. Mari kita ikut Tuhan. Mari kita memohon berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita memohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah dan memberkati adik-adik semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Ingat ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa 3M. Apa Kak? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat ya adik-adik. Semoga kita segera bisa beribadah di gereja lagi. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.